warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustazah? Oh, hai. Hai. Alhamdulillah, Ustazah. Luar biasa ya hari ini, baik semua keadaannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum berlangsungnya pembelajaran kita pada hari ini, supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memimpin doa kita pada hari ini? Nah, coba Re. Berdoa, baca doa sebelum belajar. Rabbir sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Are sudah memimpin teman-teman semua pada hari ini. Ya, siapa teman-teman saja yang belum hadir pada Google Meet kita hari ini? Kanuza. Kamu orang tuanya tidak di rumah atau terkendala dengan jaringan. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anaza. Ya, coba Tahira. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, terima kasih ya Ustazah Tahira. Nah, Ya, lagu ini. sama-sama. Hari ini kita mempelajari tentang tema 4, jenis-jenis pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Masuk pembelajaran berapa kita lagi, Nak? Matuza. Siapa Nana Ustazah yang masih ingat apa pembelajaran kita sebelumnya? Sifat-sifat tokoh, Zah. Sifat-sifat tokoh. Dan apa lagi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Jenis-jenis pekerjaan, Zah. Nah, bagus Nana Ustazah ya. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari jenis-jenis pekerjaan. Kemudian Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran antum pada hari ini. Supaya antum mampu menilai tentang cerita. Ya, dan menemukan nanti unsur-unsur dalam sebuah cerita, unsur intrinsiknya. Membuat peta pikiran tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Siap untuk belajar Nana Ustazah? Iya, Perhatikan layar yang Ustazah bagikan ini. Siapa saja tokoh dalam gambar yang sudah tayangkan ini? Coba Arsyad. Tupai dan ikan gabus. Betul, no? Betul, Zah. Kira-kira di mana terjadinya gambar yang sudah tersajikan ini? Coba Heno. Di sungai, Zah. Nah, untuk membuktikan gambar yang Ustazah bagikan ini, Ustazah akan membagikan sebuah video. Coba antum simak video yang Ustazah bagikan. Apakah kalian pernah mendengar dongeng tupai dan ikan gabus? Mari kita simak bersama-sama. Kita lanjut ya. Nah, di sini cerita tentang tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang Ustazah yang bisa menceritakan kembali apa yang Ustazah tayangkan tadi. Zahira ya. Ya, Zah. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Ya, terima kasih ya Zahira. Nah, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari cerita tupai dan ikan gabus tadi? Sesama makhluk hidup harus saling tolong-menolong. Sesama makhluk hidup harus saling tolong-menolong. Di sini kita mempelajari tentang unsur-unsur dari sebuah cerita, unsur intrinsiknya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa-apa saja unsur-unsur intrinsiknya?
Ada unsur intrinsik sebuah cerita itu yang pertamanya adalah tema. Nah, coba dibaca Gibran, apa itu tema? Tema merupakan ide dasar yang membangun sebuah cerita. Nah, jadi unsur intrinsik sebuah cerita itu ada tema, ada alur, latar, tokoh atau penokohan, amanat, serta sudut pandang. Sampai di sini bisa Nana Ustazah memahaminya? Ustazah, LKPD yang Ustazah bagikan tadi malam sudah di-print ya? Ya, nah, coba dipresentasikan yang pertama itu. bagaimana pendapatmu tentang cerita di atas? Patut dicontoh, Zah, bagus. Patut dicontoh atau bagus. Bagaimana, Gibran? Betul, Zah. Betul, ya. Cerita di atas, kesabaran dan suka menolongnya dapat kita contoh. Ya, nomor 2, Alifi. Hal baik apa yang bisa kamu contoh tentang cerita di atas? Saling tolong-menolong sama makhluk hidup. Ya, kita harus hidup saling tolong-menolong sesama makhluk hidup. Kita lanjut lagi materi kita. Ustazah akan membagikan sebuah video. Ya, coba antum amati video yang Ustazah tayangkan berikut ini. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Pengrajin kayu menggunakan sumber daya alam berupa pohon sebagai bahan bakunya. Anak-anak pintar, dari manakah pohon tersebut berasal? Pohon berasal dari hutan. Kemudian ditebang oleh para penebang kayu dan diangkut kepada para pengrajin kayu. Para pengrajin mengolah kayu-kayu tersebut menjadi berbagai perabotan rumah tangga. Setelah perabotan itu jadi, perabotan tersebut dibawa ke toko mebel untuk dipasarkan. Di toko mebel inilah para konsumen membeli perabotan tersebut dan membawanya pulang ke rumah masing-masing. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan oleh pengrajin kayu dalam membuat meja atau kursi tersebut? Mana, Zah? Coba Zahira. Pohon, Zah. Dari mana pohon kita ambil? Ya, dari pohon dari hutan. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan pertanyaan. Sebutkan contoh barang yang dihasilkan dari video yang saya tayangkan tadi. Meja, kursi. Ya, bagus. Terima kasih, Gibran. Apa saja pekerjaan yang terlibat dalam gambar yang saya tayangkan tadi, video yang saya tayangkan tadi? Petani kebun, sopir, pengrajin kayu, pedagang atau penjual, Zah. Dari mana sumber daya alam kayu berasal? Dari hutan, Zah. Ya, berasal dari hutan. Betul, bagus ya. Apa yang akan terjadi jika hutan ditebang terus-menerus? Terjadinya banjir, longsor, hutan akan gundul. Terima kasih, Ana. Bagus ya. Coba antum keluarkan LKPD IPS antum. Apa produk yang dihasilkan dari pekerjaan Ayah Beni, meja, kursi, dan perabotan rumah? Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Membuat pola barang yang terbuat dari kayu, Ya. mengantarkan ke tempat toko mebel, dan pembeli akan membelinya. Siapa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Penebang kayu, sopir untuk mengantar ke pengrajin kayu, pedagang, dan pembeli, Zah. Ya, betul ya Alifi. Bagus Alifi. Terima kasih anak ya. Sampai di sini anak-anak Ustazah paham ya? Paham, Zah. Paham, Zah. Sudah paham. Coba Alifi tepuk salut lagi untuk teman-teman kita, Nak. Tepuk salut. Salut. Hebat. Mantap. Ini gambar apa yang kira-kira yang Ustazah tayangkan ini?
gambar pengurangan pohon dari 1950 sampai 2020, Zah. Radit, bagaimana kenampakan hutan kita di tahun 1950, nak? Nah, hutannya selalu banyak pohon. Hutannya banyak pohon. Bagaimana dengan tahun 2010 atau 2020, Radit? Hutannya mulai berkurang. Hutannya mulai berkurang, betul? Betul, Zah. Apa penyebab hutan ini berkurang? Karena penambangan liar, Zah. Heno, apa lagi? Karena melakukan pembakaran, Zah. Ya, terjadinya kebakaran hutan ya, Heno. Nah, terima kasih, Heno. Bagus ya. Ini dia dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Coba Naura. Dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. 1. Hutan menjadi gundul. 2. Tanah longsor. 3. Bahan tambang mineral mudah habis. 4. Rusaknya ekosistem hutan. 5. Mata air menjadi kering. 6. Rusaknya ekosistem air. 7. Sumber daya alam yang ada mudah habis. Ya, bagus. Terima kasih, Naura. Nah, upaya yang kita lakukan agar lingkungan hutan kita terjaga. Tanam pohon yang sudah ditebang balik. Menanam atau penghijauan ya, menanam pohon kembali. Menjaga daerah resapan air. Ya, kita harus menjaga daerah resapan air. Paham tuh? Fahim. Sekarang kita mengerjakan kuisis. Sudah ya, Nak ya? Udah, Zah. Ayo, semangat. Kita selesai anak-anak semuanya ya. Ya, ada Ray nomor 1, Heno nomor 2, dan Gibran nomor 3. Bagus ya, selamat anak ustazah. Ya, siapa ya anak ustazah yang bisa menarik kesimpulan dari yang kita pelajari tadi? Unsur-unsur dalam cerita, Zah. Tentang pekerjaan, Zah. Tentang perkembangan pohon yang ada di Kalimantan Barat, Zah. Ya, tentang perkembangan pohon yang ada di Kalimantan Barat. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik cerita, kemudian bagaimana upaya-upaya kita dalam melestarikan lingkungan, termasuk bagaimana dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, kemudian kita terakhir mempelajari tentang kenampakan hutan-hutan yang ada di Indonesia. Bagaimana perkembangan hutan yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini. Nah, sampai di sini anak ustazah sudah paham? Udah, Zah. Sekarang ustazah akan menayangkan sebuah lagu Ampar-Ampar Pisang. Siapa anak ustazah yang bisa menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang? Nah, coba Kaila ya, Nak ya. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak biji diurung bari-bari. Masak biji diurung bari-bari. Terima kasih ya Kaila. Sama-sama, Zah. Sekarang Ustazah akan menyampaikan pembelajaran kita untuk berikutnya itu tentang sila-sila Pancasila. Sila keberapa lagi? Kemarin sudah sila ketiga, kita masuk lagi sila keempat. Bagaimana pembelajaran kita daring hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak, Nak? Menyenangkan, Zah. Suka belajar daringnya, Nak? Suka, Zah. Ya, belajar daringnya. Nah, jadi sampai di sini pembelajaran yang Ustazah berikan kepada antum. Nah, tetap antum harus menjaga protokol kesehatan dengan 5M sekarang ya. Apa itu 5M? Nah, Alifi. Menjaga jarak, Zah, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Arsyad bisa? Nah, coba Arsyad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pembelajaran kita ya. Nah, Ustazah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.